Apa ini? Benyamin. Benyamin. Benyamin kelinci. Bismillahirrahmanirrahim. The Tale of Benyamin Bunny. Kisah Benyamin kelinci. Pada suatu pagi, seekor kelinci kecil duduk di atas tunggul di tepi sungai. Dia menajamkan telinga dan mendengarkan tak tuk tak tuk tak tuk langkah kuda poni. Ada kereta yang akan lewat. Kereta itu dikendarai oleh Pak McGregor, dan di sebelahnya duduk Bu McGregor memakai topinya yang terbaik. Begitu mereka lewat, Benyamin si kelinci kecil meluncur turun ke jalan dan berlari melompat-lompat menuju rumah saudaranya. Saudaranya tinggal di hutan di belakang rumah Pak McGregor. Hutan itu penuh lubang kelinci, dan di lubang yang paling rapi dan paling banyak pasirnya tinggallah Bibi dan keempat sepupu Benyamin, Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan Peter. Bu kelinci telah menjanda. Dia mencari nafkah dengan merajut sarung tangan dari bulu-bulu kelinci. Aku pernah membeli sepasang waktu ada pasar. Dia juga menjual rempah-rempah dan teh rosemary dan tembakau kelinci yang kita sebut lavender. Benyamin tidak begitu ingin bertemu bibinya. Dia memutar lewat belakang pohon cemara dan nyaris tersandung puncak kepala sepupunya, Peter. Mana? Ini Peter sembunyi. Ngapain? Sembunyi kayaknya. Sembunyi nang dekat pohon cemara. Peter sedang duduk sendirian. Tampangnya memelas sekali. Dia bersarung sapu tangan merah. Peter, sapa Benyamin dalam bisikan. Mana pakaianmu? Peter menjawab, dipakai orang-orangan di kebun Pak McGregor, dan menceritakan bagaimana dia dikejar-kejar di kebun itu sampai terpaksa meninggalkan sepatu dan bajunya. Benyamin duduk di samping sepupunya dan memberitahunya bahwa Pak McGregor pergi naik kereta dan Bu McGregor juga. Dan pasti mereka akan pergi seharian karena Bu McGregor memakai topinya yang terbaik. Bu Patrick gak pakai baju. Kenapa? Bajunya dipakai siapa? Pak McGregor juga dipakai orang-orangan sawah kita ngusir burung. Terus dikembalikan. Bodoh. Kenapa? Karena Peter mencuri sayurnya Pak McGregor. Peter berkata dia berharap hujan turun. Saat itu terdengar suara Bu kelinci dari dalam lubang kelinci. Cottontail, Cottontail, ambilkan kembali lagi. Peter berkata dia mungkin akan merasa lebih baik jika berjalan-jalan. Mereka berjalan bergandengan dan tiba di atas tembok di ujung hutan. Dari sana mereka memandang ke kebun Pak McGregor. Baju dan sepatu Peter tampak jelas dipakai orang-orangan dilengkapi topi tua Pak McGregor.
Benyamin berkata, menyelinap masuk lewat bawah pagar membuat baju rusak. Cara yang benar masuk kebun adalah memanjat dan turun dari pohon. Benyamin berkata, menyelinap masuk lewat bawah pagar membuat baju rusak. Cara yang benar masuk kebun adalah memanjat dan turun di pohon pir. Peter terjatuh dengan kepala lebih dulu, tapi tak apa-apa, karena tanah di bawahnya baru saja dicangkul sehingga lunak. Tanah itu ditanami selada. Mereka meninggalkan banyak jejak kaki kelinci di seluruh petak selada, terutama si Benyamin yang memakai sandal kayu. Kak jilat beneran. Jilat beneran. Saya juga. Benyamin mengatakan bahwa yang pertama harus mereka lakukan adalah mengambil kembali pakaian Peter. Tapi sapu tangan merah Peter tidak digunakan untuk hal lain. Mereka melepas baju dan sepatu Peter dari orang-orangan. Di malam hujan, sepatu Peter penuh air dan bajunya juga mengerut. Benyamin mencoba topi tua Pak McGregor. Tetapi topi itu terlalu besar untuknya. Kemudian dia menyarankan untuk membungkus bawang dengan sapu tangan sebagai oleh-oleh untuk pipinya. Peter tampak cemas. Barangkali dia mendengar sesuatu mencurigakan. Apa itu? Sayur. Benyamin sebaliknya merasa seolah berada di rumah sendiri dan melahap selai selada. Dia berkata bahwa dia bisa datang ke kebun itu bersama ayahnya untuk mengambil selada sebagai santapan. Minggu malam mereka, nama ayah Benyamin, Ngantuk, Pak. Dondi bang. Ngantuk, Pak. Dia berkata bahwa dia biasa datang ke kebun itu bersama ayahnya untuk mengambil selada sebagai santapan minggu malam mereka. Nama ayah Benyamin adalah Pak Tua Benyamin Kelinci. Seladanya memang lezat sekali. Peter tidak makan apa-apa. Dia mengatakan dia ingin pulang. Jatuh Peter. Peter mau mantok. Yang mana? Oke, Peter. Sini. Baju coklat. Oh, Peter baju biru. Mantu. Oke. Dijatuhkannya separuh dari bawang-bawangnya. Benyamin berkata bahwa tak mungkin keluar dengan memanjat pohon pir dengan membawa bawang seberat itu. Dia mendahului berjalan dengan setapak. Dengan berani ke ujung kebun, mereka melewati jalan setapak perpapan di bawah tembok bata merah. Para tikus duduk di depan pintu rumah mereka, memecah biji ceri mereka, mengedipkan mata kepada Peter dan Benyamin. Mereka
Peter menjatuhkan sebagian isi sapu tangannya lagi. Mana? Itu. Sapu tangannya siapa? Sapu tangannya Peter. Mereka tiba di antara pot-pot bunga dan tong air. Peter mendengar suara yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Matanya membesar sebesar permen loli. 2 langkah di depan sepupunya, mendadak Peter berhenti. Inilah yang dilihat kelinci-kelinci itu ketika mereka berbelok ke sudut. Benyamin sekali pandang, Benyamin langsung menarik Peter dan bawangnya untuk bersembunyi di bawah sebuah keranjang besar. Si kucing bangkit dan menggeliat lalu datang mengendus-endus keranjang itu. Mungkin dia suka bau bawang. Yang jelas dia duduk di atas keranjang itu. Dia duduk di sana selama 5 jam. Aku tak bisa menggambar Peter dan Benyamin untukmu, karena di bawah keranjang cukup gelap dan bau bawangnya sangat menusuk itu. Membuat Peter dan Benyamin menangis. Matahari mulai condong ke balik hutan dan hari sudah sore. Tetapi si kucing tetap duduk di atas keranjang. Beberapa saat kemudian terdengar langkah-langkah dan beberapa rontokan semen jatuh dari atas tembok. Si kucing mendongak dan melihat Pak Tua Benyamin kelinci berjalan di atas tembok teras atas. Enggak apa-apa. Dia mengisap pipa tembakau kelinci dan membawa tongkat kecil di tangannya. Dia sedang mencari-cari anaknya. Pak Tua Benyamin tidak suka kucing. Dia melompat turun dari tembok langsung ke atas tubuh si kucing dan mengusirnya dari atas keranjang. Lalu menendangnya ke rumah kaca sampai sebagian bulunya rontok. Saking kagetnya si kucing tak sempat membalas pencakar. Setelah menendang si kucing ke dalam rumah kaca, Pak Tua Benyamin mengunci pintunya. Lalu dia kembali ke keranjang dan menyeret keluar anaknya pada kupingnya dan memukuli pantatnya dengan tongkat kecilnya. Kenapa? Boleh semerap ya. Kemudian dia menyeret keluar keponakannya, Peter. Selanjutnya dia mengeluarkan bungkusan bawang dan berjalan keluar kebun. Ketika Pak McGregor pulang, kira-kira setengah jam kemudian, dia melihat beberapa hal yang membuatnya bingung. Tampaknya ada orang yang berjalan mondar-mandir di kebunnya memakai sandal kayu. Hanya saja jejak kakinya kecil sekali. Ini Bapak. Ini Pak McGregor itu. Dia juga tak mengerti bagaimana si kucing bisa mengurung diri di dalam rumah kaca, lalu mengunci pintunya dari luar. Saat Peter tiba di rumah, ibunya memaafkannya karena dia senang sekali melihat Peter telah menemukan kembali sepatu dan bajunya. Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya sudah nggak ada, sudah meninggal. Saya nggak foto kayak gitu, Bu.
Emang sudah kan ada ceritanya. Bapaknya Peter. Ya, iya. Meninggal. Bapaknya Peter udah meninggal. Saat Peter tiba di rumah, ibunya memaafkannya karena dia senang sekali melihat Peter telah menemukan kembali sepatu dan bajunya. Cottontail dan Peter melipat sabut tangan merahnya dan untuk kelinci menguntai pawangnya dan menggantungkannya di atas dapur bersama dengan ikatan-ikatan rempah-rempah dan tembakau kelinci. Selesai. Pun, ayo pupuk. Pupuk nggih.